Halo, kalau hari ini Anda kebetulan mampir ke ulasan kita dengan hati yang, ya mungkin masih terasa berat atau hancur karena sebuah ketulusan yang malah dibalas dengan pengkhianatan, well, Anda ada di tempat yang pas banget. Tarik napas sebentar, santai aja. Di ulasan filosofi kali ini, kita bakal membedah satu konsep kuno yang jujur aja masih sangat relevan sampai detik ini, tentang gimana alam semesta merespons saat kita disakiti secara nggak adil. Jadikan momen ini sebagai ruang aman buat merenung ya. Yuk kita mulai penyelaman kita ke dalam hukum alam ini. Saya tahu persis, rasanya pengen banget kan membalas dendam waktu kita dikhianati. Rasa marah, kecewa, nggak terima, itu valid banget kok. Tapi dengerin ini baik-baik. Anda sama sekali nggak perlu mengotori tangan atau menurunkan level Anda cuma buat balas dendam. Kenapa? Karena alam semesta itu udah punya sistem keadilannya sendiri loh. Ada semacam mekanika absolut yang kerjanya diam-diam tapi luar biasa pasti. Dan ngomong-ngomong soal keadilan alam, ini bukan konsep baru. Leluhur kita itu udah paham dari ratusan tahun lalu. Ada satu pepatah Jawa kuno yang maknanya dalam banget. Bunyinya, sopo singgawe loro bakal nemu sengsara. Artinya simpel, siapa yang bikin luka, ya dia pasti bakal ketemu sama kesengsaraan. Orang zaman dulu lewat kearifan lokalnya udah ngasih tahu kita, nggak usah buang energi buat nyumpahin orang. Ada kekuatan tak terlihat di alam semesta yang selalu bertugas menyeimbangkan kembali timbangan keadilan secara presisi. Nah, kita masuk ke bagian pertama, pengkhianatan dan hukum alam. Kita sebagai manusia kan seringnya pengen keadilan yang instan ya, yang langsung kelihatan di depan mata saat itu juga. Padahal, mekanismenya nggak gitu. Kita berhadapan sama apa yang sering disebut sebagai hukum tabur tuai. Ingat ya, ini bukan kutukan mistis, bukan ilmu hitam, atau karma ala cerita fiksi. Ini murni hukum alam yang sangat logis dan rasional. Persis kayak di pertanian aja. Apa benih yang Anda tanam, yaitulah buah yang bakal Anda tuai. Ini penting banget buat kita sepakati dulu. Karena 3 balasan buat si pengkhianat yang bakal kita bahas habis ini, itu murni hasil dari benih yang mereka tanam sendiri. Lanjut ke bagian kedua, kehilangan payung keberuntungan gaib. Nah, ini balasan mendadak pertama buat mereka yang dengan sadar mengkhianati ketulusan. Waktu mereka mematahkan kepercayaan Anda, sadar atau enggak, alam semesta perlahan mulai menarik keberkahan dari hidup mereka. Gini, ada sebuah metafora yang indah tapi tragis. Bayangin aja, ketulusan dan dukungan tanpa pamrih yang Anda kasih selama ini itu sebenarnya bertindak sebagai payung gaib. Payung ini nih yang selama ini bawa hoki dan nutupin mereka dari hal-hal buruk. Anda itu pelindungnya mereka. Tapi, waktu mereka nolak ketulusan itu dan berkhianat, mereka secara bodoh udah ngebuang payung pelindung itu jauh-jauh. Sekarang, mereka berdiri telanjang, rentan, tanpa pelindung spiritual di mata alam semesta. Kondisi keberuntungan mereka tuh sekarang berubah drastis. Pintu rejeki sejati tertutup. Anda mungkin mikir, loh, tapi di medsos kok dia kelihatan makin sukses dan happy-happy aja bisa nyakitin saya? Nah, jangan gampang ketipu sama etalase duniawi. Materi yang kelihatan melimpah itu seringnya cuma topeng buat nutupin batin yang lagi dikejar-kejar sama kegelisahan luar biasa. Percaya deh, gak bakal pernah ada kedamaian sejati tanpa adanya keberkahan. Kita masuk ke bagian ketiga, terjebak dalam lingkaran energi palsu. Balasan yang kedua ini arahnya nggak lagi ke materi, tapi ke krisis sosial dan emosional yang parah. Dan lucunya, ini murni mereka picu sendiri lewat pengkhianatan mereka. Coba kita lihat hukum alam lainnya yang kerja beriringan, hukum energi setara. Intinya, alam semesta bakal selalu mencocokkan frekuensi internal kita dengan orang-orang yang mendekat ke kita, ibarat radio yang nyari sinyal. Karena si pengkhianat ini udah mematikan ketulusannya sendiri pas mutusin buat nyakitin Anda, mereka sekarang memancarkan frekuensi yang kasarnya jauh lebih kotor dan gelap. Ya alam semesta tinggal ngerespons dengan ngirim sinyal yang sama. Kalau kita urai nih siklus tragisnya step by step, kurang lebih gini. Langkah pertama, mereka mulai dengan ngancurin kepercayaan tulus dari Anda. Langkah kedua, tindakan kejam itu otomatis bikin cahaya ketulusan di dalam diri mereka sendiri ikut mati. Terus langkah ketiga, akibat cahayanya mati, mereka malah narik orang-orang yang auranya sama, palsu, dan manipulatifnya kayak perbuatan mereka. Alam semesta bakal ngedatengin orang-orang yang nantinya bakal manfaatin, meres, atau bahkan mengkhianati mereka balik di kemudian hari. Mereka secara harfiah ngebangun kenjaranya sendiri. Dan disinilah letak inti penderitaannya. Tolong resapin ini baik-baik. Mereka nggak bakal pernah lagi merasakan indahnya dipercaya secara tulus sama manusia lain. Dalam dan sunyi banget kan kalau dipikir-pikir. Mereka udah menukar cinta tanpa syarat dari Anda dengan hubungan transaksional yang dingin dan penuh kecurigaan. Itu sebuah kehilangan permanen akan makna koneksi antar manusia yang sejati. Lalu, kita sampai di bagian keempat, hantaman penyesalan di masa tua. Ini dia puncak keadilannya. Balasan ketiga sekaligus yang paling nyiksa. Kenapa?
Karena serangannya nggak datang dari luar, tapi merayap diam-diam dari dalam pikiran dan jiwa mereka sendiri. Inilah alasan banyak orang salah paham. Hukum tabur tuai itu jarang banget kerjanya dalam semalam. Habis berkhianat, ada fase panjang yang kita sebut ilusi, di mana mereka ngerasa lolos dan hidup enak. Tapi ingat prinsip awal kita, keadilan kosmik nggak pernah salah alamat. Dia itu sabar nunggu waktu yang tepat. Nunggu sampai fase malam-malam sunyi datang, atau pas roda berputar dan hidup mereka lagi di titik terendah. Disitulah mereka bakal nemui kejatuhan, berupa penyesalan yang benar-benar menghancurkan. Anatomi rasa bersalah ini kerjanya spesifik dan tak kenal ampun. Karma emang nggak pernah salah alamat. Serangan rasa bersalah ini justru datangnya pas malam sepi, di usia senja, pas sudah nggak ada lagi pujian fana dari orang-orang. Di tengah keheningan itu, bayangan wajah Anda, memori soal ketulusan Anda yang dulu dengan angkuhnya mereka sia-siain, itu bakal terus menghantui batin mereka tanpa henti. Siksaan penyesalan paling dalam yang sama sekali nggak bisa diobati pakai harta duniawi apapun. Akhirnya kita di bagian kelima, melepaskan demi keadilan semesta. Setelah kita bedah gimana mekanika alam ini ngurusin mereka, yuk sekarang kita balik fokus ke hal yang jauh lebih penting. Anda, kepada perjalanan pemulihan luka Anda yang berharga. Coba deh perlahan, ambil napas dalam-dalam, dan mari kita lepasin jangkar masa lalu itu. Benar kata leluhur kita, angkat kepala Anda, tersenyum, dan lepasin mereka dengan ikhlas yang seikhlas-ikhlasnya. Mulai detik ini, nggak usah lagi deh capek-capek mantau medsos mereka, nyari tahu kabarnya, atau ngarep mereka kena batunya. Tugas mulia Anda sekarang cuma satu, fokus benerin hidup Anda sendiri, dan rebut lagi cahaya Anda. Biar semesta yang rajut keadilan di belakang layar dengan caranya yang sempurna. Ikhlas itu berarti melepaskan kendali, dan justru di titik itulah letak kekuatan terbesar Anda. Sebagai penutup ulasan kita kali ini, saya mau nanya langsung ke Anda nih. Pernah nggak sih Anda ngelihat langsung dengan mata kepala sendiri gimana hukum tabur tuai ini akhirnya beneran kejadian sama orang yang dulu pernah nyakitin Anda? Yuk kita bangun ruang ini buat saling menyembuhkan. Boleh banget bagiin pengalaman atau sekedar ngetik saya ikhlas di kolom komentar. Rasanya melegakan banget loh kalau tahu kita nggak sendirian dan sadar kalau keadilan semesta itu emang nyata. Terus melangkah ke depan dan tetaplah jadi pribadi yang tulus. Karena ketulusan Anda adalah perisai paling abadi yang Anda punya. Sampai jumpa di ulasan berikutnya.